Without it, maybe she can save my family. Abrir. Opening film, kita akan diperkenalkan dengan seorang kapten polisi berprestasi bernama Ye Jun. Ini orangnya. Pada momen ini, beliau sedang memburu seorang penipu ulung berkedok investasi yang berhasil menipu jutaan warga Tiongkok. Namun sayang, orang jahat ini berhasil lolos dari target penangkapan polisi dan berhasil melarikan diri ke luar negeri, lebih tepatnya ke negara Prancis. Kedatangan si penipu ulung di negeri mode atau Prancis disambut hangat oleh kolega-kolega bisnisnya karena tak dapat dipungkiri, pria yang bernama Dai Chen ini memiliki circle-circle yang kuat karena kejeniusan dan keahlian dalam pengelolaan finansialnya tanpa mereka ketahui bahwa di negara asalnya Dai Chen tak lebih hanya sekedar seorang tukang tipu. He is my most valuable business partner. Thank you, Yang. Untuk menyelidiki lebih lanjut posisi di mana Dai Chen sekarang berada, maka Kapten Ye Jun mendatangi sebuah kasino yang disinyalir tempat si target dan para anak buah berada. Dan benar saja, di sana terdapat seorang pria bertopi bernama Kusoi yang merupakan bawahan dari Dai Chen yang mana diketahui sedang menikmati komisi hasil tipu-tipunya yang ia lampiaskan di meja judi. Seorang poluan cantik bernama Amoy menyamar menjadi pramusaji untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai si Kusoi dengan kamera tersembunyi yang terdapat pada kalungnya. Maka dengan mudah Kapten Ye Jun dan rekannya bisa mengidentifikasi wajah dan ciri-ciri si Kusoi. Salahnya, Amoy terlalu menganggap sepele misi ini tanpa dia ketahui bahwa si Kusoi ini merupakan pribadi yang cerdas sehingga dapat menemukan kamera pengintai yang Amoy sembunyikan. Hingga tak lama dari itu, kemudian tak lama berselang, Kapten Ye Jun memasuki ruangan tersebut guna menyelamatkan Amoy dari sandraan si Kusoi dan para antek-anteknya. Mengetahui bahwa Ye Jun adalah seorang kapten polisi, maka dengan cepat para antek-antek si Kusoi keluar kandang karena tak ingin sampai masuk hotel berjeruji besi. Dalam keadaan terdesak, si Kusoi terus mengancam bahwa ia akan menghabisi Amoy jika ia tak diberikan jalan untuk kabur. Akan tetapi, hal ini sudah diperhitungkan matang-matang dan sebelumnya sudah diprediksi akan terjadi. Maka Kapten Ye Jun memberikan sebuah ulti dengan menunjukkan video keadaan keluarganya saat ini yang sedang kesusahan, yang rupanya menjadi korban penipuan dari Dai Chen tanpa Kusoi ketahui. Jika Kusoi bersedia menyerahkan diri dan memberitahu informasi di mana junjungannya berada, maka kepolisian akan menjamin pengobatan keluarganya. Dan inilah Fox Hunt 2025. Berikut beberapa korban penipuan dari Dai Chen yang bisa kita lihat rata-rata mereka sudah lanjut usia, yang mana tertangkapnya Kusoi mendatangkan angin segar bagi para korban meskipun belum ada kejelasan bagaimana caranya uang mereka bisa kembali. Tapi yang jelas polisi Tiongkok akan selalu pasang badan dalam melindungi dan membela rakyatnya.
Terlihat dua orang atasan kepolisian yang sedang membicarakan mengenai kasus yang cukup berat karena tak dapat dipungkiri mungkin akan sulit dalam memproses kasus tersebut karena memang tersangka kini melarikan diri ke luar negeri, tapi karena tugas dan kewajiban mereka adalah mengayomi masyarakat, maka sesulit apapun tetap akan mereka tempuh demi menegakkan keadilan. 根据情报分析，犯罪嫌疑人持有法。 Terbukti apa yang mereka obrolkan tadi bukan hanya sekedar pencitraan dan omon-omon saja. 1 jam kemudian bertempat di kantor pusat Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, petinggi kepolisian ini memimpin rapat darurat untuk segera menyelesaikan kasus yang sungguh menyengsarakan rakyat. Dan setelah mereka mengantongi informasi lengkap atas tersangka, maka petinggi kepolisian menugaskan Ye Jun dan Amoy juga satu rekan kepolisian lain bernama Kim untuk pergi ke Prancis agar bisa segera menangkap si Dai Chen, di mana tim elit khusus yang dibentuk ini diberi nama Pokshan Team. 他们会以排查金融风险为暂时冻结凯旋门基金，还是那老3句，是注意安全。是。 Singkat cerita, pergilah mereka ke Prancis. Kemudian setelah tiba di bandara, Ye Jun dan kawan-kawan mendapat pemeriksaan ketat oleh petugas. Namun setelah petugas mengetahui bahwa Ye Jun adalah seorang polisi yang diutus untuk mencari salah satu warganya yang buron, maka secepatnya para petugas segera memperbolehkan Ye Jun dan kawan-kawan melanjutkan tugasnya. Sir, you're free to now. Sure. Dibantu oleh Pak Hong, Menlu yang sangat ramah dan mencintai saudara sebangsa setanah airnya, maka di tengah melaksanakan tugas negara, ia menyempatkan menemui tim Pokshan, kemudian menyediakan sebuah hotel yang aman untuk mereka tinggali. 这是酒店，车你先用的，少不了麻烦，应该的。 Bertempat di kantor kedutaan Prancis, kita akan menyaksikan sebuah statement yang dilayangkan oleh tim Pokshan mengenai kejahatan yang telah dilakukan oleh Dai Chen. Akan tetapi, pihak pemerintah Prancis memiliki fakta kuat bahwa di sana tidak ada yang bernama Dai Chen, melainkan James, seorang investor berpengaruh yang memiliki paspor legal yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi dan diketahui sebagai investor paling berpengaruh di Paris. Which clearly show us how that can happen illegally. Pihak Pokshan terus memberikan berbagai bukti dan meyakinkan bahwa James sebenarnya adalah Dai Chen yang disinyalir telah memakai nama dan identitas orang lain untuk memalsukan identitasnya, sehingga dengan hal ini memicu sebuah perdebatan yang di tengah perdebatan yang terjadi, salah satu intel kepolisian Prancis mencoba menengahi dan berjanji akan melakukan penyelidikan berdasarkan subjek penelitian yang telah dilakukan oleh tim Pokshan. Because in 4 days, France will still be a democratic country. Sepulangnya dari sana, untuk mempermudah komunikasi, Amoy mencoba membeli sebuah handphone berikut kartu SIM-nya, di mana Kim yang menyadari jika mereka sedang dibuntuti oleh orang yang tidak dikenal pun, dia akhirnya hendak akan melakukan aksi pengalihan. Benar saja, bukan hanya Kim yang orang-orang itu kejar, ternyata Amoy dan Ye Jun pun tak luput dari kejaran mereka. Dan ketika hendak akan meninggalkan sebuah konter handphone, tiba-tiba seorang pria tak dikenal, entah disengaja atau tidak, menabrak Amoy, kemudian pergi begitu saja. Sesampainya di hotel, Amoy mulai mengeluarkan beberapa HP bekas yang ia beli barusan. Namun setelah itu, ia terkejut ketika menemukan gulungan kertas yang berisikan undangan untuk datang ke alamat Dai Chen. 会不会是代神下的圈套啊？圈套也是个机会。 Tak peduli ini jebakan atau bukan, tanpa berpikir panjang, tim Pokshan pun lantas menyambangi kediaman Dai Chen segera. 走。 Dan betapa terkejutnya Ye Jun ketika ia bertemu dengan seorang buronan paling membagongkan, si penipu ulung yang tak jauh berbeda dengan tikus berdasi di Konohagakure. 随便坐。好，
Dan itu terbukti benar, Dai Yichen sengaja memancing Ye Jun untuk menemuinya, di mana maksud tersembunyi di balik itu adalah untuk menjebak dengan secara sengaja merekam situasi yang akan menyudutkan Ye Jun. Kemudian pada akhirnya, para elit pemerintah yang kong kali kong dengan Dai Yichen menyuruh anjing-anjing penjilatnya untuk menangkap Ye Jun. Menyaksikan Ye Jun dibawa ke kantor polisi, maka dengan gercep Amoy langsung menghubungi Jack dan mengatakan bahwa sekarang Ye Jun telah dibawa oleh pasukan keamanan yang sama sekali tidak Amoy ketahui. 叶军和赵毅被诺埃带走了。怎么回事？我敢确定，他早就被戴义成收买。 Di luar prediksi, Jack mengambil alih penangkapan Ye Jun untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tak diinginkan terjadi pada rekan lintas negaranya tersebut. Sungguh hebat pengaruh kekuasaan Dai Yichen di Paris. Terbukti kuasa hukum pribadi seorang penguasa terkaya di Paris pun berhasil ia taklukkan untuk mengamankan posisinya. God, baby. Singkat cerita, terjadi pertemuan antara si pengusaha kaya bernama Joseph. Ini orangnya, dia tak terima kuasa hukumnya diembat oleh si Dai Yichen, di mana Dai Yichen beralibi bahwa Joseph lebih layak disebut pengkhianat karena telah bekerja sama dengan pihak kepolisian Tiongkok untuk menghancurkannya. There have been some misunderstanding. Tak lama salah satu anggota kedutaan dari Tiongkok memohon pada Jack untuk memberikan izin pada Ye Jun untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut karena memang saat ini Ye Jun sedang dalam bahaya dan dibawa oleh oknum petugas dari bawahan para elit pengkhianat. Ça ne se reproduira plus. Mais c'est très important que Ye Jun et son équipe. Menyadari Ye Jun dalam bahaya, maka Jack bersama rekannya bergegas untuk menyusul kemana Ye Jun dibawa pergi. Terlihat di dalam mobil, Ye Jun hendak akan dihabisi oleh mereka, tapi dengan skill bela dirinya yang cukup mumpuni, Ye Jun berhasil menghabisi para anggota penjilat tersebut. Di waktu yang tepat, Jack datang menyusul mobil yang ditumpangi oleh Ye Jun sehingga adegan tubruk-tubrukan pun terjadi. Kesal dengan para petugas keamanan yang patuh terhadap aba-aba sesat dari para tikus berdasi, maka dengan berani, Jack sebagai salah satu petinggi di intel kepolisian tanpa ragu membedil mereka semua yang berkhianat. In accordance with the appeal filed by Ms. Setelah berhasil menyelamatkan Ye Jun, Jack meminta pistol yang Ye Jun bawa untuk mengantisipasi tuduhan yang akan memberatkan padanya karena di sini Ye Jun tidak mempunyai kuasa dalam aksi tersebut. Il y a 2 morts dans le fourgon. Sedangkan di pengadilan, Dai Yichen memberikan kesaksian palsu dibantu dengan kuasa hukum hebatnya yang membuat posisi sementara ini aman, tapi Amoy tak sedikit pun berputus asa dalam menegakkan keadilan demi masyarakat yang telah mengamanahkan tugas mulia padanya. Itu dapat kita lihat bagaimana ia berusaha keras membuktikan kejahatan-kejahatan finansial yang telah dilakukan Dai Yichen. These are flowing consistent. They are buying high and selling low. Normally, at least 10 of these transactions. Selang beberapa lama terjadilah kasus pembunuhan yang melibatkan anggota sipil dari Paris yang disinyalir telah memiliki masalah dengan Dai Yichen, di mana ini memperkuat keyakinan Jack bahwa apa yang dikatakan oleh tim Fox Hunt merupakan sebuah kebenaran. Di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan Joseph yang dipanggil kembali oleh Dai Yichen. Saat ini ia bermaksud akan memberikan perhitungan pada Joseph yang menurutnya telah memberikan informasi fatal pada kepolisian Tiongkok. Paris is my death. Boss. Shut up!
Dai Yichen sungguh tak main-main. Ia menyuruh Joseph memberikan semua saham yang ia miliki, karena jika tidak, anak sematawayangnya akan menjadi korban kekejaman Yichen. Sungguh biadab Dai Yichen ini. Bukan hanya sahamnya saja yang direnggut, bahkan kuasa hukum beserta anggota keluarganya berhasil ia tahan demi real menghancurkan kehidupan Joseph dari segala aspek. Let me know by tomorrow. Sedangkan untuk tim Fox Hunt sendiri tak henti-hentinya melakukan pencarian di mana lokasi Dai Yichen sekarang berada. Berkat keahlian Amoy dalam bidang IT, maka tidak sulit bagi perempuan cantik yang mirip mantan saya ini untuk melacak keberadaan target. Sore harinya, Ye Jun menyamar menjadi seorang supir taksi yang sudah mengetahui titik lokasi di mana target berada, dan betapa kagetnya wanita yang merupakan kuasa hukum Dai Yichen saat Ye Jun memberikan bukti keterkaitan wanita tersebut dalam penyelundupan barang mewah. What do you want? Karena sekarang Ye Jun telah diberikan hak akses untuk melakukan penyelidikan lintas negara atas persetujuan Jack dan pemerintah Prancis, maka Ye Jun mengancam jika si kuasa hukum tidak memberikan akses rekening dari Dai Yichen, maka Ye Jun dan Jack akan menyeret dia ke meja hijau. I only want Dai Yichen. I can't. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, terlihat Dai Yichen sedang bermain olahraga mewah favorit Om Agus, di mana selain untuk berolahraga, Dai Yichen menjadikan momen ini sebagai ajang pertemuan dengan para elit pengkhianat seperti oknum menteri dan oknum anggota parlemen. Celebrate after the game. Sure. Sesampainya di rumah, Dai Yichen meminta kuasa hukumnya mentransfer seluruh asetnya terhadap rekening yang ia beri. Karena situasi sekarang dirasa sudah tidak berpihak padanya. Mendapati kesempatan tersebut, maka diam-diam si wanita kuasa hukum tersebut memanfaatkan situasi untuk meneruskan informasi pada Ye Jun. 二莎将戴奕晨的账号同步过来了。 Are you okay? Namun jangan panggil dia buaya jika masih bisa dikadalin. Dai Yichen yang paham akan gerak-gerik asisten sekaligus kuasa hukumnya tersebut langsung mengecek isi komputernya, dan benar kecurigaannya tidak meleset. Sontak hal ini membuatnya sangat marah. Namun salutnya di sini, Dai Yichen masih bisa bermuka dua dan menjaga emosinya. Informasi yang diteruskan oleh si kuasa hukum ternyata sudah sampai terhadap Ye Jun, maka dengan segera Ye Jun akan pergi menuju titik koordinat yang dibagikan. Di dalam mobil, mimik muka si kuasa hukum semakin tak karuan, tapi ia berusaha seolah tenang di hadapan Dai Yichen yang tanpa ia sadari bahwa Dai Yichen telah mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sebelum mencari Dai Yichen, Amoy mengecek lokasi Joseph yang dibagikan oleh si kuasa hukum, dan ternyata lokasi itu akurat hingga Ye Jun berhasil menemuinya. Setelah mengetahui kebusukan dan kelicikan Dai Yichen, akhirnya Joseph memberikan sebuah flash disk yang berisikan data William yang digunakan oleh Dai Yichen. Hal ini diharapkan agar semua kejahatan Dai Yichen akan segera berakhir. Tapi malang setelah flash disk itu diserahkan, tiba-tiba ya, ternyata anak buah Joseph juga kini telah berkhianat hingga tega menghabisi majikannya sendiri, dan untuk sekarang mereka berniat menghabisi Ye Jun atas perintah Dai Yichen. Di sisi lain, tak lama Kim pun sudah sampai ke lokasi di mana Dai Yichen berada. Namun yang ia dapat hanya seonggok mayat dari wanita si kuasa hukum yang penuh dengan luka tembak. Kemudian, setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran musuh, dengan cepat Ye Jun menuju lokasi yang Amoy bagikan. Bukannya Ye Jun takut menghadapi musuh-musuhnya tadi, melainkan beliau ingin datang tepat waktu, takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Kim. Fatalnya situasi di sini, entah mereka tahu dari mana, kini keberadaan Amoy sudah diketahui musuh dan
Amoy terus berupaya melarikan diri dari kejaran musuh, di mana di saat yang bersamaan, Ye-jun berhasil menemukan keberadaan Kim yang tubuhnya sudah dipasangi sebuah bom. Tidak ada pilihan lain, Amoy memutuskan untuk melarikan diri ke dalam sebuah terowongan, namun sial, dia mendatangi tempat yang salah sehingga... Setelah Amoy berhasil mengalahkan musuh dengan susah payah, seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Dai Yi-chen datang dan menghabisi Amoy dengan begitu kejam. Sayangnya Jack datang terlambat. Kejadian ini sungguh membuatnya terpukul dan dengan tekad yang kuat, ia akan menangkap perusuh di negaranya tersebut. Beralih pada Ye-jun, terlihat sedang menjinakkan sebuah bom yang terpasang pada Kim, namun di detik-detik terakhir, tiba-tiba... Ya, ternyata bom tersebut hanyalah sebuah prank di mana bom itu hanya memberikan efek ledakan kecil dan hanya membuat si Kim yang ganteng seperti saya terlihat gosong dibuatnya. Di tengah keberuntungannya tersebut, mereka dibuat bersedih tatkala mengetahui salah satu anggota tim Pox-han, yakni Amoy, telah meninggal dunia dalam melaksanakan tugas yang mulia. Tewasnya Amoy membuat anggota kedutaan Tiongkok mengambil langkah besar untuk segera menciduk Dai Yi-chen, diperkuat dengan flashdisk yang ada di tangan Ye-jun, sehingga kali ini kerjasama antara dua negara 100% akan berjalan tanpa ada keraguan satu sama lain. And here is the address he left at the auction house. We've just confirmed he is hiding here. Listen, the hunting operation starts immediately. Tak menunggu waktu lama, selang 1 jam setelah pertemuan, puluhan tim SWAT dikerahkan menuju kediaman Dai Yi-chen yang dikomandoi oleh sosok Kim dan Tuan Jack. Tapi memang Dai Yi-chen ini penjahat yang sangat licin, selicin belut, maka aksi penggerebekan yang dilakukan oleh Jack dan beserta pasukan tim SWAT lainnya kini harus berakhir gagal. Sungguh edan SUV yang dinaiki oleh Dai Yi-chen dengan kuatnya mampu menghancurkan mobil-mobil patroli kepolisian yang hendak akan menghadangnya. Di sini terdapat kekocakan di mana Kim malah membawa mobil city car yang secara rasio pasti akan kalah jika melakukan sebuah crash dalam kecepatan tinggi. Mobil SUV ini terus ngamprang sampai berhenti di sebuah gang celah sempit untuk kemudian ketika para pasukan patroli kepolisian berhasil memojokkannya, tiba-tiba sudah tidak ada jalan lain untuk melarikan diri, maka dengan nekat, mobil SUV tersebut menabrakkan dengan sengaja ke sebuah dinding jembatan, sehingga
Apakah Dai Chen juga ikut tewas seperti dua anak buahnya? Oh, tidak, Roma. Ternyata saat terjebak di gang sempit di tengah kepulan asap, Dai Chen berhasil melarikan diri via jalur bawah tanah yang sudah dibuat sebelumnya. Kini si kehet Dai Chen bebas melenggang dan hendak akan menuju pelabuhan untuk melarikan diri dari negara tersebut. Namun alangkah terkejutnya ia ketika di dalam kapalnya sudah terdapat Ye Jun dan juga Jack. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini adalah berkat jasa Amoy. Karena sebelum meninggal, beliau berhasil meretas dan menghack ponsel juga alat komunikasi lain milik Dai Chen sebelumnya. Kini kebenaran telah terungkap dan tersiar di media bahwa Dai Chen sudah terbukti bersalah. Tapi yang sungguh membuat saya puas, oknum menteri juga para tikus berdasi berhasil diringkus, disita asetnya, dimiskinkan, dan dibui di tempat yang menjijikkan oleh pihak peradilan Prancis. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, Kim dan Ye Jun berpamitan pada Jack karena tugas mereka telah selesai. Kemudian sesampainya di Tiongkok, mereka disambut bak pahlawan karena telah berhasil menangkap penjahat berikut penipu ulung yang bernama Dai Chen. Film diakhiri dengan upacara penghargaan terhadap mendiang Amoy. Berkat jasa beliau, dedikasi berikut pengorbanannya membuat jutaan warga Tiongkok terselamatkan dari kerugian finansial, sehingga tidak heran jika ia disebut sebagai pahlawan finansial Tiongkok. Kemudian film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pada akhirnya jika kerakusan dipelihara maka akan melahirkan sifat hewania yang berujung mati dan dihinakan dalam perangkap ketamakan. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas saudaraku. Tetap semangat, tetap menonton film aslinya ya. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. See you next time.